Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top 1 Smart bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini di fase-fase bulan 2 mengakhiri musim penghujan. Ini kita kondisikan ada 2 tanaman. Sebenarnya masih curah hujan tinggi karena nanti di waktu bulan ketiga keempat diperkirakan juga mulai reda. Namun yang kita terapkan adalah untuk membidik harga pasar, harga kebutuhan pokok ini yang semakin lama semakin naik. Maka dari itu kita mengambil bulan 2 akhir, tepatnya besok, mungkin sekarang tanggal 1 28 Februari, besok tanggal 1 sudah bulan 3. Mudah-mudahan untuk curah hujannya mulai berkurang. Ini kelebihan di bulan 3 ini adalah kelembapannya yang masih stabil, juga hama penyakit belum tidak ada. Ini yang dikendaki adalah kelembapannya. Untuk kelembapannya ini suhu lebih terjamin. Nanti untuk keriting, untuk kerdil insya Allah tidak ada. Namun yang perlu diwaspadai adalah aliran air yang terlalu berlebih karena mengakhiri musim penghujan. Ini kita kondisikan yaitu irigasi atau pembuangan. Ini yang jelas airnya berlebih untuk pembuangan. Ini di beberapa titik memang tempat kita agak yang dangkal, artinya saat hujan lebih nantinya dikhawatirkan akan tenggelam. Mudah-mudahan awal bulan 3, akhir bulan 2 ini sudah mereda. Ini kita lakukan untuk 2 kali tanam, kita lebih mendekat. Nampak seperti ini. Ini yang kemarin sore kita tanam untuk melon. Melon ini yang berada di dalam plastik karena menghendaki rumput yang tidak ada, rumput yang bersih, juga kelembapan yang tinggi, juga premium untuk tanamannya. Sedangkan cabai kecil ini cukup ditanam, kondisi tanah lembab ini sudah cukup, dan didukung bekas tanaman padi ini untuk menutup rumput-rumputnya. Kemarin kita lakukan setelah panen melon, ini kita lakukan bersama dengan tanam melon. Nampak seperti ini mengacu pada 2 titik di tengah, 1, 2 di tengah-tengahnya sampai ujung sana kita beri cabai. Cabai ini bersifat angka ikut atau dompleng, dimana nanti untuk semprotannya, untuk pupuknya mengikut di tanaman melon, juga untuk perawatan yang lainnya. Ini kita kondisikan besang, guys, bahasa Jawanya besang, karena posisi tanaman berada di tengah-tengah cabenya. Ini insya Allah aman, juga lembab karena di kiri kanannya terdapat selokan. Ini saat nanti tanaman sudah dewasa juga tidak mengganggu di melonnya. Namun saat sudah panen untuk melonnya, cabai ini berangsur-angsur ke arah meninggi, artinya siap dilakukan perawatan susulan selanjutnya. Nampak seperti ini. Ini memang tumpang sari, juga punya tempat sendiri, tidak mengganggu, sama-sama diuntungkan dengan perawatan yang sama. Tanaman melon, tanaman melon kita berada di tengah-tengahnya sini untuk cabenya. Untuk varietas cabai yaitu Orion Ori. Ini diminati pasar, juga disenangi pasar. Nampak seperti ini. Ini secara teoritis juga ekonomis, guys. Untuk 1 kotak tidak begitu mahal bila dibandingkan dengan cabai-cabai yang lain. Kurang lebih seharga maksimal di angka 75.000 untuk 200 batang, kurang lebih 1 kotak. Nampak seperti ini. Ini sudah maksimal, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, karena menghadapi bulan yang basah terkadang terjadi kelembapan tinggi di pangkal batangnya sehingga busuk. Ini yang perlu diwaspadai, yang perlu kita soroti yaitu aliran airnya. Ini usahakan bisa atus atau bisa mengering karena curah hujan yang sangat tinggi. Ini di kondisi parit-paritnya ini memang kondisi normal, harus ada air yang seperti ini untuk menjaga kelembapan. Namun nanti saat dewasa harus kering total. Hanya yang di tengah-tengah plastiknya saja yang kondisi basah ataupun lembab.
Ini mudah-mudahan nanti sore tidak ada hujan, ini bisa mengering. Untuk tanaman melon sendiri sejatinya kuat terhadap genangan air karena merupakan tanaman air. Nantinya akan tumbuh kembang karena kondisi yang lembab basah. Ini perlu kita ketahui, kemarin di kondisi yang basah tanaman melon ini juga kuat menahan kelembapan yang tinggi. Nampak seperti ini tumpang sari tanaman melon. Di tengah-tengahnya kita berikan cabai. Nanti setelah melonnya tinggi, cabenya juga tinggi. Setelah melon selesai, kita punya tanaman yaitu berupa cabai kecil. Nantinya kita tinggal melakukan perawatan karena biaya pengolahan tanah juga kategori mahal, maka dari itu kita manfaatkan untuk di lahan yang tengah yang kosong ini untuk tanaman cabai. Untuk rambatannya juga tidak mengganggu di cabenya, nanti malah menambah kelembapan karena rumput-rumput tertutup untuk rambatan di melonnya. Nampak seperti ini. Ini mengkondisikan memang kalau bisa tanam tumpang sari, nanti seiring waktu bisa panen, juga bisa tumbuh dengan sendirinya karena tanaman cabai ini bisa dilakukan di semua tanaman seperti jagung, mungkin di bawah timun atau di bawah buncis, di bawahnya kacang panjang, mungkin di daerah lain yang menghendaki tanaman tumpang sari. Cabai adalah yang tepat karena saat kecil dia butuh perlindungan, juga tidak membutuhkan unsur hara yang banyak, tidak membutuhkan perlakuan khusus, sehingga cukup di bawahnya air tidak menggenang, nantinya akan lebih bagus dengan sendirinya. Kurang lebih gitu guys. Ini kita review untuk tumpang sarinya. Kebetulan kemarin ini sudah ditanami melon, seiring dengan tanam melon kita tanam cabai yang berada di tengahnya. Nanti kita review perkembangannya biar tambah wawasan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.